Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 18. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam ketika Wira tiba di rumah dalam keadaan setengah mabuk. Langkahnya sempoyongan, namun masih memiliki kesadaran sepenuhnya. Saat memasuki rumah bersamaan dengan Via yang baru saja mematikan lampu ruang tengah, Wira melirik ke sana kemari, mencari sosok gadis kecil yang selalu ada bersama sang istri. Akan tetapi, tak terlihat sosok si Lila kecil. Wira pun meyakini jika Lila sudah tidur. Tanpa disadari oleh wanita itu, Wira sudah berdiri di belakangnya dengan tatapan dingin. Via begitu terkejut saat berbalik dan mendapati Wira di hadapannya. Tatapannya yang mengintimidasi, tangannya yang mengepal, dan raut wajah yang terlihat jelas dalam keadaan marah membuat Via merasa takut. Perlahan ia mundur beberapa langkah. Namun Wira masih mendekat padanya, hingga punggung wanita itu menempel di dinding. "Maaf mas, aku mau kembali ke kamar," ucapnya ragu-ragu saat akan melangkah pergi. Wira menarik pergelangan tangannya. Ia mencengkram kedua lengan Via erat-erat sehingga wanita itu meringis kesakitan. "Kenapa kau lakukan semua ini?" teriak Wira. Suaranya menggelegar menggema di ruangan itu. "Jawab aku, kenapa?" "Mas Wira, kenapa? Lepaskan aku mas, ini sakit." Lirih Via menahan sakit di lengannya. Dan saat itu juga Wira mendorongnya hingga terhuyung ke lantai. "Kau adalah wanita terjahat yang pernah aku temui. Teganya kau lakukan semua ini. Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" teriak Wira sekali lagi. Via masih dalam posisi terduduk di lantai. Ia sama sekali belum menangkap apa maksud perkataan suaminya itu. Hanya satu hal yang disadari oleh Via, bahwa Wira sedang dalam keadaan mabuk. Dan wanita itu menyekas titik air matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wira beranjak meninggalkan Via. Namun saat menapaki anak tangga pertama, ia terjatuh. Sementara Via segera bangkit menuju tangga dan mencoba membantu Wira berdiri. Walaupun Wira berusaha menolak. "Lepaskan!" bentak Wira mendorong tubuh Via agar menjauh darinya. "Jangan sentuh aku." Wira mencoba berdiri lagi, namun kembali terduduk di anak tangga. "Ayo mas, aku bantu ke kamar." Via dengan penuh kesabaran membantu Wira berdiri, melingkarkan tangan Wira di bahunya, lalu membawa sang suami menuju kamar di lantai atas. Selama menuju kamar, tak henti-hentinya Wira mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi Via. Namun wanita itu hanya dapat mengusap dada atas semua hinaan Wira padanya. "Bersabarlah Via. Yang kau hadapi ini manusia biasa. Dia bukan malaikat yang memiliki kesempurnaan." Hanya kalimat itu yang terus diucapkan Via dalam hati, agar kebencian tidak sampai ada di hatinya. Saat tiba di dalam kamar, Via hendak membaringkan Wira di tempat tidur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wira mendorong tubuh Via hingga terhempas ke tempat tidur. Wanita itu hendak bangkit. Akan tetapi Wira dengan cepat menahan tubuhnya, memposisikan tubuhnya di atas Via. "Apa yang kau cari selama ini? Uang atau kepuasan?" tanya Wira dengan raut wajah tak tertebak. Tatapannya semakin membuat Via ketakutan. Sebisa mungkin wanita itu berusaha melepaskan diri dari Wira. Namun tenaganya kalah banyak. Wira semakin membelenggu tubuhnya, kemudian berbisik, "Aku bisa memberikan semua itu padamu." Kedua bola mata Via telah dipenuhi cairan bening. Menyadari apa maksud dari ucapan Wira. "Lepaskan aku mas, tolong." Bukannya melepas, Wira malah semakin kasar memperlakukan Via. Sementara Via hanya dapat meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari suaminya. "Kenapa kau memintaku melepasmu? Ini kan yang kau cari selama ini? Kau bisa mendapatkan semua ini dariku. Ayo layani aku." Wira menarik piyama yang dikenakan oleh Via. Namun sekuat tenaga wanita itu mempertahankannya.
Walaupun Via menyadari Wira adalah suaminya dan memiliki hak penuh atas dirinya, namun bukan dengan cara seperti ini diinginkan Via. Terlebih, Wira meminta haknya dengan memaksa dan bertindak kasar. Jangan mas, aku mohon jangan seperti ini. Lirihnya lagi sambil berusaha melepaskan tangan Wira. Jangan, kenapa? Kau biarkan orang lain di luar sana menjamahmu. Bahkan kau sampai punya seorang anak. Tapi kenapa kau malah menolak suamimu sendiri? Wira berbicara dengan nada santai, namun terdengar sangat menakutkan bagi Via. Ayolah Via, aku akan berikan uang dan kepuasan yang kau cari selama ini. Wira mendaratkan bibirnya di leher kanan Via. Wangi aroma tubuh dan rambut sang istri membuat Wira begitu terhanyut. Via masih berusaha mendorong Wira, akan tetapi Wira semakin menjadi-jadi. Ia menangkap wajah Via dan mengecup bibirnya dengan paksa. Via terdiam, yang ada hanya suara isakan, membuat Wira segera melepaskan ciumannya. Balas, kenapa kau diam saja? Ucapannya ketika merasa Via sangat kaku, seolah belum pernah berciuman sebelumnya. Bahkan Wira dapat merasakan seluruh tubuh Via yang gemetar, dengan wajah yang sudah memucat. Masih dengan sisa ketakutannya, Via memberanikan diri menatap mata suaminya itu. Bukan hanya fisiknya yang terasa sakit, namun perlakuan Wira yang kasar membuat hatinya terluka. Jangan mas. Lagi dan lagi, Via berusaha mempertahankan pakaiannya yang telah setengah terbuka karena ulah Wira. Bersambung.